Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Tiffany Angelika dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu saya hari ini adalah pejabat Bupati Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Pak Dedi Supandi. Halo Pak, apa kabar? Baik, Mbak Fani. Kumaha damang ya? Alhamdulillah. Nah, Terima kasih atas kita udah diundang nih bisa bincang-bincang di iya. Tempo di sini. Dengan senang hati loh, Kang, dari jauh-jauh ke Jakarta terus bisa berkunjung ke Luar Tempo biasa, tadi saya ngobrol-ngobrol. lihat bangunannya baru masuk ke sini. Oh, baru pertama kali ke sini. pertama kali. Mungkin akan sering main ya ke sini ya untuk Insya Allah. ngobrol-ngobrol bareng. Nah, Kang Dedi, tak kenal maka tak sayang nih ya. Kalau misalnya diceritain Kang, gimana sih perjalanan Kang Dedi ini sampai akhirnya menjadi PJ Bupati dari Majalengka? Oh ya, panjang ya. Panjang Karena ya? saya sendiri sebetulnya asli orang sana. Ya. Dari saya lahir di sebuah dusun, kampung, tepatnya di Dusun Pasir, Desa Kumbung. Jadi ya desa terpencil lah. Ya. Satu sekolah dasar, teman-teman saya itu 28 orang. Ya. Hanya satu orang yang melanjutkan ke SMP. Saya sendiri. Itu kan Wow. luar biasa. Jadi jalannya juga masih setapak. Ya. Dan teman-teman saya yang lain ada yang ke Jakarta, ada yang pesantren, termasuk juga ada yang tinggal di desanya. Udah ke SMP jalan kaki hampir setiap hari itu 2,5 km. Ya, jalan kaki. Terus saya melanjutkan ke SMA. SMA-nya alhamdulillah masuk ke SMA favorit waktu itu. Karena dari SMP terdekat ke SMA itu tuh hanya masuk 7 orang karena batasannya NEM kan. Oh. Ya. Lalu beres SMA saya mengikuti beberapa pendidikan yang lebih tinggi tentunya. Ya. Dari mulai ikut UMPTN dulu namanya. Terus saya juga daftar juga ke sekolah swastanya. Takutnya nggak lulus kan. Terus saya juga daftar sekolah ikatan dinas. Ya. Gitu. Nah, ya syukur alhamdulillah saat itu tiga-tiganya lulus. Wow. Nah, saya udah masuk Bingung dulu. dong milihnya Kang. Bingung karena pengumumannya kan beda-beda. Iya, betul. Jadi saya masuk Unpad dulu saat itu. Udah di Unpad ternyata yang STPDN lulus, akhirnya saya tinggalkan Unpad dan masuk STPDN. Oke. Hanya tidak berpikir apa-apa sih, hanya waktu itu hanya karena saya anak pertama. Iya. Orang tua saya punya anak 3, saya punya adik, gitu. Jadi biarkanlah biaya kuliah orang tua itu buat adik-adik. Gitu kan. Saya akhirnya masuk situ. Gitu biasanya. Oh, jadi memang dari sejak sekolah dulu sudah menjadi tanda kutip yang paling beruntung begitu ya, bisa dari SD di antara banyak teman-teman yang melanjutkan ke SMP. Tapi dari sekolah itu sudah berpikir, wah nanti suatu hari bisa menjadi pejabat dan bisa menjadi bupati di kota kelahiran sendiri. Enggak berpikir gitu. Justru pada saat pikiran kita ya bagaimana caranya, kalaupun saya ditempatkan pada saat lulus STPDN, ya syukur alhamdulillah jadi lulusan terbaik waktu itu. Jadi ditempatkan di kota besar, ditempatkanlah di kota Bandung. Oke. Ya, mulai penempatan di kota Bandung ingin kembali sebetulnya ke Majalengka. Tapi ibu saya mengajarkan, kamu orang desa, belajarlah di kota, menimba ilmu, tapi ilmu yang kamu dapat itu untuk membangun desa. Nah seperti itu kisahnya. Dan di kota Bandung nggak pernah punya pikiran saya bisa balik ke Majalengka atau membangun Majalengka. Karena jabatan di sana pun juga saya pernah menjabat lurah, saya pernah menjabat sekcam, pernah camat, berbagai tingkatan lah dilalui. Sampai akhirnya 2019 saya ikut open bidding di provinsi dan menempati jabatan kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa. Nah barulah pada saat saya di DPMD itu bisa ada sentuhan untuk tanah-tanah desa di kelahiran saya sampai ke Majalengka. Dan setelah itu saya di Dinas Pendidikan, pernah juga jadi PJ Wali Kota Depok, dan per tanggal 19 kemarin Desember saya dipercaya untuk menjadi
PJ Bupati di Majalengka di akhir masa jabatan periode Bupati sebelumnya. Oke. Nah ini aku penasaran nih, apa perbedaan yang paling Kang rasakan ketika menjabat dulu sebagai lurah, camat, dan kini menjadi PJ Bupati di kampung sendiri? Itu apa bedanya? Kalau lurah, camat, terus bupati hanya leveling tingkatan yang antara kecil dan luas ya. Tapi persamaannya ya lebih banyak samanya karena baik lurah, camat maupun bupati atau kepala daerah itu mereka harus melakukan kaitan dengan aspek pemerintahan, terus pembangunan dan juga kemasyarakatan. Cuma yang terjadi perbedaan itu antara perbedaan kota dengan desa, itu bedanya. Karena kalau di Kota Bandung seluruh wilayahnya adalah perkotaan atau kelurahan. Bedanya lurah itu aparat pemerintah kota. Sementara kalau di kabupaten kayak di Majalengka ini ada 330 desa yang ada, kelurahannya hanya ada 14. Jadi lurah itu pasti ASN gitu kan. Nah, kalau kepala desa dipilih oleh rakyat. Yang mereka gajinya pun juga dari Bengkok gitu kan. Nah, mereka punya kesatuan masyarakat otonom. Kadang-kadang mereka punya kesatuan masyarakat yang sifatnya adat. Termasuk juga mereka punya undang-undang tersendiri. Jadi lebih homogen sebetulnya enaknya. Tinggal kita bisa memilah potensi antara potensi wilayah mana yang akan kita pergunakan menjadi wilayah aglomerasi mendekati perkotaan dan mana wilayah yang masih skupnya memegang adat istiadat, termasuk juga wilayah-wilayah yang kita bisa kembangkan potensinya menjadi potensi-potensi wisata di level pedesaan. Oh, baik. Berarti kalau tadi kan dari sisi jabatan atau struktural sendiri. Tapi dari sisi tanggung jawab ini gimana nih? Apakah lebih berat menanggung jabatan sebagai PJ Bupati di Kota Kelahiran sendiri atau sebagai lurah? Lebih berat lah. Jadi kalau menjabat pejabat bupati di tanah kelahiran sendiri, seminimalnya ini tanah kelahiran saya, kan gitu. Artinya ya saya juga harus sungguh-sungguh kan. Tidak mau istilahnya bagaimana caranya bahwa tanah kelahiran saya ini lebih maju dan lebih berkembang. Hanya perbedaan karakter seperti itu saja sebetulnya. Kalau kita apalagi pernah menjadi pengalaman di PJS Wali Kota Depok, sangat berbeda juga. Gitu kan. Kalau di level perkotaan yang dipimpin itu semuanya ASN perkotaan. Tapi kalau di kabupaten itu ada wilayah-wilayah desa yang punya kesatuan masyarakat secara otonom. Oke, jadi perbedaannya dari sisi karena tanah kelahiran sendiri, terus tadi yang di Asun tuh juga beda, begitu ya. Nah, katanya ada satu program nih yang saya baca juga dan ketahui kalau Pak Deddy buat unit reaksi cepat tanggap tambal jalan kalau nggak salah. Unit reaksi cepat tambal jalan. Itu boleh jelasin nggak sih apa tuh? Bukannya sebelumnya sudah pernah ada, namun ini apa perbedaannya? Kan saya itu tanggal 19 jadi PJ Bupati. PJ itu tidak punya wakil. Pada saat PJ tidak punya wakil, maka saya anggap bahwa wakilnya itu adalah rakyat. Kan gitu. Maka saya buka besar dan buka lebar-lebar masukan-masukan ataupun hal-hal yang menjadi harapan-harapan masyarakat. Dengan kehadiran seorang pejabat bupati. Masuk tuh ke Instagram saya. Dari mulai mereka menginginkan adanya Car Free Day, terus mereka keluh kesah terkait dengan jalan yang banyak sekali keluh kesahnya, termasuk juga ingin ada bioskop, ingin ada konser di Majalengka itu, bahwa Majalengka ini bukan lagi kota pensiun dan sebagainya lah, bahwa mereka ini adalah orang-orang kreatif, anak-anak mudanya, banyak komunitas yang berharap seperti itu. Nah, yang paling banyak memang keluhan-keluhan kepada saya itu adalah tentang jalan, tentang jalan dan juga tentang banyaknya persalauan di pabrik-pabrik pada saat ingin menjadi karyawan-karyawati pabrik. Nah, akhirnya
saya coba komunikasi dengan kepala dinas PU itu, dan kepala dinas PU menyampaikan mau laporan ke saya. Saya bilang nggak usah, besok pagi saya ke kantor PU dan minta PU dengan seluruh kepala bidang termasuk UPT-nya ekspor ke saya bagaimana menangani. Ternyata hambatannya juga tidak gampang ya, karena saya hadir di sana tanggal 19 Desember, anggaran juga sudah ditetapkan, Pergub peraturan Bupati tentang penjabaran juga sudah ditetapkan, seolah-olah sudah tidak bisa diubah-ubah, jalan yang mau dibangun ini, segala macam tidak bisa diubah. Saya pikir kenapa seperti ini ya, karena dalam hidup saya diajarkan ada 3 hal yang saya berharap itu menjadi dicerna oleh teman-teman semuanya. Dari mulai konsep saya tentang desentralisasi, konsep tentang inovasi, dan konsep tentang kolaborasi. Nah, yang desentralisasi ini saya garis bawahi, maka jika seorang kepala daerah ingin nyaman, sebetulnya harus mendesentralisasikan kewenangan ke level bawah. Termasuk tadi yang kaitan dengan tambal jalan. Nah, apa perbedaannya dengan terdahulu? Perbedaannya adalah kita menyiapkan tim-tim yang tim tersebut menjadi bagian dari pokja kelompok-kelompok dibarengi dengan sarananya. Jadi satu tim itu dia ada mobil dump trucknya satu, ada alat aspalnya satu, ada mesin jumpernya. Itu jadi satu kelompok itu. Gitu kan. Jadi sekelompok punya itu teamwork lah. Jadi kalau berangkat kalian berangkat tambal jalan itu, ya udah satu kelompok itu jalan langsung. Sudah satu paket. Satu paket kayak menu lah, kayak menu makanan gitu kan, bawa aspalnya, bawa lengkap apa segala gitu macam. ya, Pak ya. Itu makanya saya katakan ya udah kita bentuk unit reaksi cepat tambal jalan kan gitu. Nah, unit reaksi cepat ini jika ada jalan yang bolong ya harus segera ditambal. Gitu. Karena yang tahu sebetulnya orang-orang di level kewilayahan. Makanya itu ditaruhnya tim-tim itu di UPT-UPT yang kita bentuk. Ada sekitar kurang lebih 7 UPT di beberapa wilayah sekabupaten Majalengka. Nanti dari 7 UPT ini, satu UPT dia punya tim antara 2 sampai 3 tim tadi untuk membangun reaksi cepat tambal jalan. Oh, baik. Jadi Bapak membentuk tim-tim ini untuk membantu atau menjadi tangan kanan Bapak untuk mewujudkan apa yang masyarakat minta, begitu ya? Selain dari media sosial, berarti Bapak juga melakukan kepemimpinan secara populis, datang, belusukan, begitu ya? Itu pasti ya, karena kalau lihat struktur penduduk di Majalengka, hampir di 23% itu adalah Gen Z. Dan 22% itu Gen Y. Yang X-nya 22. Jadi kalau dihitung, semua antara Gen X, Y, Z ini adalah gen yang paling banyak sebetulnya. Hampir kurang lebih di 68-70%. Berarti usia produktif ya rata-rata? Ya, rata-rata mereka adalah usia-usia produktif yang mereka juga sudah melek digital ya, berbeda dengan Majalengka di masa lalu. Nah, yang kita pikirkan adalah sebagai seorang kepala daerah, hari ini kita membangun itu bukan untuk generasi kita. Tapi kita membangun itu adalah untuk menjemput impian bagaimana bahwa apa yang kita lakukan itu bisa masih dipergunakan oleh generasi alpha, itu yang kita harapkan. Makanya dengan cara tadi, kebetulan yang gen yang sekarang ini adalah aktif digitalisasi maka saya sering menjaring itu, teman-teman. Nah, dari menjaring itu muncul sikap-sikap mereka kaitan misalnya, Pak, ini tempat ngopi yang tempat ngumpulnya kita katanya gitu. Bapak dong ke sini. Ya saya jawab gitu kan. Saya jawab. Datang ke sana. Saya jawab setelah beres kerja ya, sore saya ke sana gitu kan. Ya saya datang ke sana naik motor gitu kan. Nah, dari situ berkembang akhirnya ternyata ditodong juga saya. Begitu nyampe ke sana ngobrol, ngopi, ternyata mereka sudah siapkan podcast. Pak, kita udah siapin podcast ya, kita podcast ya.
saya banyak pertanyaan nih dari teman-teman katanya. Kalau ketemu PJ Bupati Majalengka, kalian mau nanyain apa? Banyak. Ada juga yang Pak bagi uang 100. Ada juga yang begitu, yang nanyanya sampai begitu anak-anak itu. Ya sampai seperti itunya lah. Tapi akhirnya dari hal-hal seperti itu kita telusuri sampai saya lakukan sidak ke beberapa pabrik, termasuk juga mengunjungi area yang di sana pun juga ada puting beliung, ada bencana, dan ada rumah tidak layak huni. Semua kita lakukan berdasarkan informasi-informasi yang memang karena tadi ya, rakyat itu adalah wakil saya. Oke. Karena Bapak memimpin secara tunggal begitu ya, tidak ada wakil. Betul. Jadi masyarakatlah yang diajak untuk bekerja sama atau berkolaborasi itu sendiri. Nah, di masa pemilu ini nih, tahun politik nih, udah sebentar lagi nih, Kang. Tadi Bapak Kang gitu ya, biar lebih dekat lagi nih. Ya, betul. Kang, nah ini gimana caranya mewujudkan pemilu yang aman, masa-masa menuju pemilu yang aman, tertib. Mungkin kalau misalnya di media sosial kan anak-anak di sana banyak yang mungkin berkata-kata yang kurang baik atau menyebarkan hoax. Itu gimana caranya baik di media sosial ataupun juga di kehidupan sehari-hari membuat pemilu ini atau tahun politik ini menjadi aman di Majalengka? Langkah awal kemarin sudah kita lakukan, karena kalau kita hitung Majalengka ini ada sekitar 150.000 hak pilih baru ya. Oke. Yang itu pada saat di Februari nanti mereka berumur 17 tahun. Ya. Nah, saya cek ke Disduk, berapa dari sekitar 150.000 orang ini yang mereka sebetulnya sudah punya hak pilih tapi belum punya identitas. Ya. Tersisa di seminggu kemarin sekitar kurang lebih di 13.000 lagi. Ya. Maka meningkatkan partisipasi politik yang kita harapkan nanti tentunya hari ini sedang gencar di Dinas Kependudukan melakukan perekaman iktp elektronik ke sekolah-sekolah. Jadi di sekolah-sekolah, bahkan kemarin di sekolah-sekolah pun juga belum terekrut semua. Ya. Maka di beberapa titik nanti yang di lokasi di Car Free Day, di Taman Alun-Alun, itu juga kita akan sebarkan di hari libur untuk masyarakat yang terutama tadi belum punya KTP elektronik agar mereka punya haknya untuk melakukan perekaman KTP. Nah, selain itu memang ada beberapa yang kita tidak harapkan terjadinya konflik ya di antara keduanya. Ya. Tentunya kami sudah mempersiapkan di Kesbangpol itu caranya ada beberapa deklarasi yang dilakukan dengan relawan bergabung, kita lakukan deklarasi dengan KPU, Bawaslu juga melakukan itu. Tapi untuk di kitanya sebagai corong untuk anti itunya di Diskominfo kita juga ada rencana program yang penangkal hoax itu dengan kita namakan namanya Majalengka Berbicara gitu. Atau saya singkat dengan nama Mabar. Mabar. Jadi main bareng tuh biasanya kalau Majalengka Berbicara ini mah. Nah, Majalengka Berbicara ini nanti isinya adalah tadi selalu menginformasikan tentang berita yang bahwa ini adalah hoax. Yeah. Terus termasuk juga di Mabar ini mengundang perangkat-perangkat daerah yang pada saatnya nanti terjadi sebuah informasi-informasi yang masih simpang siur, maka penanggung jawab ataupun dinas pengampunya undang di Majalengka Berbicara itu untuk menjelaskan. Seperti itu rencananya. Sejauh ini sudah berjalan berarti dan responnya positif terhadap Majalengka Berbicara itu sendiri? Sejauh ini berjalan Mabar ini baru oleh kepala daerah. Jadi baru oleh saya. Gitu kan. Nah nanti ke depannya ini dikembangkan mulai pertanggal 21 Januari itu nanti seluruh para kepala dinas pengampu yang untuk menghandle itu bisa langsung berbicara nantinya. Selama ini kan baru informasi input di luar, terus datang input dari dinas ke saya yang menjawab kan. Nanti akan didesentralisasikan seperti itu. Nah ini ngomongin kepemimpinan baru pilkada begitu ya, ataupun juga generasi Z yang Bapak bilang banyak di Majalengka.
Kang tadi bilang. Nah, kira-kira apa sih mimpi Kang sendiri terhadap Majalengka di masa depan? Majalengka ini harus menjadi wajah barunya Jawa Barat. Oke. Dan akan terjadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat wajah baru Jawa Barat Majalengka ini dengan munculnya Kertajati, nanti di Kertajati itu ada kawasan Aerocity, ada kawasan industri yang sudah mulai dibangun, termasuk di kawasan wisatanya. Wisatanya itu adalah wisata-wisata desa, termasuk rencana kereta api cepat Bandung Surabaya juga akan lewat Kertajati. Jadi mimpi-mimpi saya ke depan adalah Majalengka ini menjadi wajah baru Jawa Barat yang ada terbagi di segmen kawasan industri yang sudah disiapkan, ada juga ruang-ruang tanah produktif yang itu adalah persawahan, ditambah lagi adalah kawasan wisata. Yang kawasan wisata ini sebagian besar memang berbatasan dengan Kuningan. Gitu. Nah, untuk membuka konsep itu semua, maka kita lagi membuat seperti wisatanya, itu ada kawasan wisata Sindangwangi. Jadi kita buat menjadi satu kawasan di mana ada sekitar kurang lebih 10 desa di sana yang hampir tiap desanya mempunyai objek wisata. Apa tuh misalnya, Kang? Objek wisata ada curugnya di situ, ada terasering sawahnya, kan gitu. Ada buah-buahannya seperti durian di situ ada penghasil bawang dan sebagainya lah. Nah, saya pengen itu menjadi satu kawasan yang mimpi ke depan pada saat orang datang ke Majalengka, mereka itu, saya datang misalnya hari ini ke Majalengka menikmati curug. Besoknya curug Cipete gitu lah misalnya. Nah, setelah menikmati curug, siangnya kan lapar tuh. Maka restorannya harus ada di situ. Nah, setelah makan restoran, sorenya menikmati terasering sawah sambil menikmati sunset lah, matahari terbenam tuh. Nah, setelah itu malamnya ya jangan pindah ke Cirebon lagi, tempat nginepnya juga harus ada. Nah, gitulah, nginep di situ misalnya apa berupa homestay, ada apa, ini sedang mulai menggeliat seperti itu, kita tawarkan ke beberapa pengusaha. Lalu malamnya nginep di sana, misalnya tetap ada homestay dan sebagainya. Terus ada pagelaran seni budaya malam itu. Nah, ada pagelaran seni budaya lokal. Setelah pagelaran seni budaya lokal, besok paginya, misalnya mereka naik sepeda, kunjungilah pasar di desa. Yang di situ jualannya pasti jualan produk-produk pertanian pasar kan, dari mulai wortel dan sebagainya. Lalu setelah selesai itu, check out dari homestay, siangnya sebelum pulang mereka misalnya ke kebun durian petik sendiri. Nah, ingin seperti itu yang ingin saya coba gambarkan, harapannya terkait dengan wisata, kawasan wisata yang objeknya seperti yang sampaikan saya tadi, yang saya namakan kawasan wisata Sindangwangi nantinya. Sinarwangi, kenapa namanya Sindangwangi? Kenapa namanya Sindangwangi? Itu ya nama daerah situ namanya Sindangwangi. Kawasan Sindangwangi. Jadi langsung kawasan wisata Sindangwangi. Atau saya singkat dengan nama Kawitwangi. Kawitwangi. Nah, tantangan terbesar untuk mewujudkan kawasan Kawitwangi itu atau kawasan Sindangwangi tadi. Itu apa tantangan terbesarnya? Apakah dari sisi misalnya pendanaan investor atau dari sisi masyarakatnya sendiri yang Pak, kayaknya masih belum terlalu percaya diri nih kita untuk menjadi wajah baru Kota Bandung, atau apa nih kira-kira? Tadi tantangan terberat itu adalah pada saat antara potensi alam yang ada di desa dengan potensi masyarakat desanya, ada mencoba yang menjauhkan, kan gitu. Paham ya, jadi begini. Jadi mereka itu kadang-kadang tidak percaya bahwa desanya itu punya potensi. Gitu. Tidak menilai bahwa apa yang mereka punya sebagai suatu hal yang berharga. Tidak menilai seperti itu, bahwa itu tuh sebetulnya adalah sebuah yang berharga. Sampai saya katakan kepada mereka bahwa ini loh, ternyata saya juga baru paham betul bahwa sebetulnya dengan melihat kondisi seperti itu, setelah didekatkan potensinya,
Majalengka itu seperti surga yang tersembunyi gitulah. Maka bagaimana caranya untuk mendekatkan potensi itu? Itulah yang kita perlukan, ternyata butuh trigger seorang fresh graduate yang bisa membangkitkan antara masyarakat desa dengan potensinya. Nah, fresh graduate inilah yang saya inginkan. Akhirnya saya meminta agar praktek-praktek lapangan, baik itu universitas maupun anak-anak SMK, itu bisa membimbing potensi-potensi desa ini. Oke. Nah, jadi sehingga saya sampai ada satu SMK yang mereka cerita tentang vokasi, mereka ada tempat prakteknya di desa gitu kan. Yang tugasnya tadi mendekatkan antara potensi dengan masyarakatnya. Nah, jika itu sudah muncul, nih udah mulai, ternyata mulai berkembang dan muncul tentang harapan-harapannya seperti apa. Nah, sehingga harapannya tergali justru dari masyarakat desanya. Nah, muncullah tantangan kedua yang terbesar adalah pemenuhan sarana. Karena kondisi jalan menuju ke lokasi tersebut ternyata masih kecil, lebarnya jalan dan sebagainya. Nanti kami di pemerintah daerah akan rencana membuat kantung-kantung parkir. Jadi tidak membebaskan jalan secara keseluruhan dengan sepanjang menuju ke lokasi objek wisata, tapi hanya akan membuat rencana kantung-kantung parkir untuk menuju ke lokasi wisata. Nah, terus konsep saya yang selanjutnya, saya ke PU, tolong dibedakan antara membangun jalan dengan aspal atau membangun jalan dengan beton bagi daerah-daerah yang labil. Dan yang ketiga, saya berharap justru ada membangun jalan dengan menggunakan trotoar, dan trotoarnya itu warna-warni, tapi itu khusus menuju objek wisata. Jadi akan dibedakan seperti itu. Dibedakannya biar masyarakat yang mungkin bukan penduduk di sana tahu begitu ya. Oh, ini saya harus jalan ke sini gitu. Udah ada arahannya sendiri melalui warna tersebut. Kan tadi ya, kesulitan kedua itu adalah jalan itu kurang lebar. Iya. Si jalan itu kurang lebar. Maka kalau dikatakan pemerintah harus hadir di sana, maka terjadi pelebaran jalan misalnya. Tapi kalau terjadi pelebaran jalan dari kondisi misalnya 4 meter atau 3 meter menjadi 6 meter, berapa anggaran yang harus dibutuhkan dan berapa tahun harus selesai. Nah, itu sulit selesainya. Kan? Maka caranya tahun ini ada dibebaskan beberapa lahan menjadi kantung parkir. Nah, maksudnya ada kantung parkir nanti menuju objek wisatanya supaya ada batas dan tertarik pengunjung itu untuk jalan kaki menuju objek wisata. Baik. Nanti jadi menggunakan trotoarnya ada trotoar warna-warni dan desain, ada spot-spot untuk selfie dan sebagainya. Wow, ini menarik ya, ada spot selfie ini jadi salah satu hal yang sebenarnya anak-anak muda mungkin ya maunya kalau jalan-jalan selain healing, lihat alam, kembali ke alam lagi yang tadi ditawarkan, juga foto-foto begitu ya. Nah, ini menarik banget nih visi dan juga program dan juga cita-cita tepatnya untuk kota kelahiran dari Kang Deddy sendiri begitu. Tapi ini kita udah di penghujung acara. Mungkin nggak bisa terlalu banyak membuka, tapi kalau closing statement untuk mungkin para kawan-kawan, juga mungkin anak-anak muda yang sedang menonton nih di Majalengka, kira-kira apa nih Kang? Anak-anak Majalengka itu kreatif. Jadi kembangkan kreativitas teman-teman semua. Mari bersama-sama dengan saya. Dalam sebuah komunitas kita manfaatkan Majalengka menjadi yang lebih baik. Saya sebagai pemerintah punya ruang publik, teman-teman anak muda punya komunitas, punya kreativitas, nanti kita padukan, tidak ada dan jangan ada satupun tanah ruang publik yang terbengkalai atau tidak termanfaatkan. Wah, keren. Karena Majalengka kedepannya akan semakin keren. Dan Majalengka kita percaya bahwa di sanalah sebetulnya surga yang tersembunyi. Wah, surga yang tersembunyi itu salah satu mimpi dan juga tagline ya untuk Majalengka sendiri, mungkin disingkat dalam satu kalimat, surga yang tersembunyi. Mungkin mudah-mudahan one day bukan hanya tersembunyi, namun bisa dilihat oleh banyak orang, banyak mata begitu ya. Kalau saya orang Jakarta nih suka banget ke Bandung, Kang. Kalau misalnya ke Bandung aja udah penuh banget kan Bandung kan. Makanya dibutuhkan spot-spot lain dan saya percaya Majalengka bisa menjadi salah satunya.
Saya tinggal di Bandung, hari libur nggak pernah keluar rumah. Oh gitu. Keluar rumah tambah stres. Karena udah orang Jakarta semua pindah ke Bandung ya Kang ya. Oke baik, terima kasih Kang untuk Sama-sama. pernyataan penutupnya. Dan pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Tiffany Jelika beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.